Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Aprilia dengan NIM 21042241 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi publik dengan materi teori ekonomi modern. Ekonomi modern adalah sistem ekonomi di mana harus bisa memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas dengan sumber daya yang terbatas, sehingga masalahnya sangat kompleks. Teori ini didukung oleh Walt Whitman Prasto dalam buku The Stage of Economic Growth yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, masyarakat tradisional. Tahap ini di mana kegiatan produksi masih sederhana sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Yang kedua, lepas landas, tahap di mana masyarakat berada dalam proses transisi yang menerapkan ilmu modern untuk memproduksi di bidang pertanian maupun industri. Yang ketiga, lepas landas, tahap di mana masyarakat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas dengan melakukan investasi efektif dan tabungan produktif. Yang keempat, dorongan menuju kedewasaan, tahap di mana perekonomian tumbuh secara teratur dan lapangan usaha terus bertambah beriringan dengan penerapan teknologi modern. Selain itu, investasi dan tabungan efektif meningkat hingga 20%. Yang kelima, konsumsi tinggi, tahap di mana sektor industri merupakan sektor yang memimpin. Pendapatan real per kapita terus meningkat sehingga sebagian masyarakat mengalami perekonomian peningkatan konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan dasar. Masalah ekonomi modern merupakan masalah yang dihadapi oleh siklus ekonomi dalam rentang waktu yang lebih kompleks. Tidak hanya proses produksi yang sederhana, tetapi juga bagaimana cara mendapatkan bahan baku untuk proses tersebut. Berikut ini beberapa masalah yang muncul dalam ekonomi modern yang super kompleks. Yang pertama, barang dan jasa apa yang harus diproduksi dan berapa banyak. Masalah ekonomi yang pertama pasti berkaitan dengan erat dengan produksi barang dan jasa. Di sini produsen harus mengetahui menentukan barang dan jasa apa yang harus diproduksi dengan terbatasnya sumber daya yang ada, berapa besar jumlah produksinya, dan juga berapa harga yang tepat untuk dijual. Semua ini harus diperhitungkan secara matang, sebab keinginan dan kebutuhan manusia cepat sekali berubah, tetapi sumber daya yang membelinya sangat terbatas. Apabila sampai salah perhitungan, produsen akan mengalami kerugian, bahkan bisa bangkrut karena barangnya menumpuk sia-sia. Apalagi zamannya sudah zaman digital dan produk sejenis juga banyak, riset menjadi penting untuk mengetahui kebutuhan pasar. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Kedua, setelah mengetahui jumlah dan jenis barang yang akan diproduksi, masalah selanjutnya adalah bagaimana cara memproduksi barang yang murah serta efektif. Sumber daya yang sangat terbatas dan produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien untuk mereka untuk menghemat biaya produksi. Berapa banyak karyawan, teknik yang apa yang digunakan. Selain itu, produsen juga harus menentukan apa yang akan diproduksi dengan tenaga manusia ataupun bantuan mesin. Yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Siapa yang akan menikmati barang yang sudah diproduksi? Pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, melainkan ada pihak lain yang menerima keuntungan. Misalnya karyawan yang akan mendapatkan gaji dari dia bekerja. Pemilik bahan baku akan mendapatkan upah dari bahan yang dia jual, pemilik modal akan menerima bunga modal, produsen akan mendapatkan untung dari kenaikan nilai barang, dan distributor akan mendapatkan untung dari dia menjual barang tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.